kakek-kakek itu ngomongnya kan yang duduk itu manusia, yang berdiri itu bukan. Sedangkan yang berdiri banyak. Assalamualaikum, bersama gua Ricky Ran. Selamat datang di Ruang Hero. Kali ini di video gua kita akan bahas pengalaman horor dari keluarga besar gua sendiri yang dulu itu pernah tinggal di satu rumah yang mengalami hal goib yang nggak wajar, guys. Nah, di sini gua nggak bakal cerita sendiri. Gua akan mendatangkan narasumber yang kebetulan itu adalah keponakan gua sendiri. Karena dia itu lebih peka, guys. Lebih bisa ngerasain hal-hal goib yang ada di rumah tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya, guys. Oke, di sebelah gua udah ada narasumber kita nih. Kribo, Hai. sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Jadi, dulu itu keluarga besar kita pas baru nempatin rumah di situ itu sekitar tahun 80-an ya. Ya, sekitar tahun 80-an. Nah, di lingkungan itu gimana suasananya waktu itu? Lingkungan rumah waktu sebelum rame. Suasananya sih ya kayak masih banyak kebun kosong gitu lah ya. Hmm. Bisa dibilang kebun kosong yang memang masih sedikit lah yang tinggal di situ tuh ya sekitar berapa rumah aja gitu. Selebihnya ya banyak-banyak kebun kosong gitu, lahan-lahan kosong lah gitu. Di situ banyak Pohon-pohon tua tuh iya kata kayak ini kan. pohon-pohon ya pohon-pohon tua lah yang tinggi-tinggi besar gitulah. Berarti lingkungan juga masih belum strategis ya. Itu kita kan dulu pinggir jalan raya tuh. Ya Masih nggak masih terlalu jadi jalan utama Nah. situ depan rumah ya. masih belum rame lah, masih belum rame karena aksesnya ya belum pusatnya belum terpusat kayak sekarang gitu kan. Terus Dari tahun 80 itu mulai rame itu sekitar mungkin tahun 90 ya. Tahun 90-an itu 90-an ke atas lah. ya 90-an sampai mungkin ke 2000 lah. Itu mulai pembangunan mulai pesat. Ya. Dan lahan-lahan kosong itu udah mulai banyak yang nempatin, yang bangun-bangun rumah, jadi udah mulai rame. Oh, mulai ada pendatang-pendatang Ya, baru tuh ya. mulai ada pendatang-pendatang baru yang coba usaha di situ kan. Buka usaha dan semakin padat, semakin rame. Akhirnya kita cuma punya akses jalan kecil tuh. Untuk akses warga juga warga sekitar ya cuman jalan kecil itu yang di sebelah Sisain ya. Iya. Samping rumah kita itu cuma ada jalan untuk sekitar 1 orang atau 2 orang lah. Motor juga nggak muat di situ. Betul. Jadi bentuk rumahnya itu L kan ya? Bentuk rumahnya kita L karena zigzag gitu kan. Iya. Dan kalau kata orang tua dulu ya, di situ tuh emang ada semacam sumur tua gitu. Itu di bagian sebelah mana tuh, lupa deh makanya. Tepatnya kan ada di pas letter L itu. Di letter L itu di sebelah pojokan sebelah kirinya itu tuh tadinya bekas sumur tua. Terus? Dan karena mungkin bekas sumur tua di situ banyak seperti penunggu-penunggu mungkin ya. Ya, wajar lah itu. Wajar kan. Karena juga di situ udah mulai dibangun-bangun lahan kosong itu. Mulailah mungkin penghuni-penghuni situ ngerasa terusik. Karena tempat tinggal asalnya itu mulai
rame lah, mulai dibangun-bangun kayak rumah-rumah gitu kan. Tetangga-tetangga itu mulai pada berdatangan lah. Dari situ mungkin keanehan-keanehan dari segi goibnya mulai berasa. Itu apa aja tuh yang lo rasain pas lahan kebun kosong itu mulai dibangun terusik di rumah itu? Apa yang lo rasain? Kan lo lebih peka nih, bisa ngelihat segala macam. Banyak sih. Itu pas mulai banyak tetangga tuh ya? Iya, udah mulai banyak tetangga, banyak kayak ya mungkin biasa lah, maksudnya kayak yang semacam unti yang gede tinggi segala macam, sampai yang bentuknya nggak jelas lah gitu. Dari suara penampakan itu udah sering lah. Ya, gue juga ngerasain kalau yang itu. Lama-lama mungkin nggak cuman keluarga kita doang yang ngerasain kayak gitu, banyak tetangga-tetangga juga yang aksesnya lewat situ ya. Itu sering diganggu gitu lah, oleh yang mungkin makhluk sekitar situ yang penembus itu. Soalnya bentuk gang itu ya apa, lebih kayak terowongan sih kalau kata gue ya. Iya, karena jadi mistis banget. Karena tetangga kita ini rumahnya mungkin bisa dibilang 2 tingkat dan itu tinggi. Pas di tengah jalannya itu kan emang di apa namanya, kayak di tembok gitu kan atasnya, di atap gitu. Nah disitulah kayaknya mungkin lembab ya di situ. Gelap, lembab ya, jarang ada orang yang berani lewat malam juga di situ. Siang juga nggak cuma malam, siang juga aktif ya. Iya, jadi ada beberapa tetangga mungkin yang pernah ngalamin gitu. Ketika mungkin pas sholat subuh, karena aksesnya lewat situ mungkin sepi ya, sering ditampakin sosok-sosok wanita, cewek ya, kuntilanak lah kalau kita bahas ini ya kan. Banyak lagi yang ada kasus kesurupan juga di situ, anak sekolahan, karena kan emang dekat banget sama sekolahan SMP, ada SMP juga di belakang, juga ada SD, jadi seringnya lewat situ anak-anak sekolah buat itu. akses umum lah ya. Iya. Karena mempersingkat perjalanan dia pasti. Terus di rumah itu keanehan yang gangguan goib itu ya udah wajar lah, maksudnya emang. Ya kalau penampakan wajar ya. Dari suara-suara ya emang udah kayak kita udah terbiasa kayak gitu, itu akhirnya terbiasa kan. Nah mulai di tahun 2000-an lah, sekitar 2002 atau 2003 itu kita buka usaha di situ. Oh iya, mulai buka usaha tahun segitu ya. Rental studio musik. Nah dari usaha itu cukup pesat tuh, rame perkembangannya. Karena emang masih sedikit kan, jadi banyak banget yang rental, yang sewa usaha kita itu musik, studio band. Soalnya emang cuma beberapa doang ya daerah situ ya, kalau dari situ paling cuma 1-2 lah. Nah, kita yang paling awal mungkin bisa dibilang. Rame, mungkin cuma sekitar berapa tahun nih kita buka usaha musik itu, muncullah musibah dari situ. Ada om gua yang kecelakaan. Kecelakaan mungkin namanya musibah, kita nggak tahu kan ya. Kecelakaan sampai mungkin ada korban jiwa. Dan karena untuk ngurusnya itu butuh biaya banyak. Tanggung jawabin keluarga korban ya. Keluarga korban kita mau nggak mau kita lepas, kita jualin lah itu semua alat musik yang ada di studio band kita. Kira down tuh ya. Down. Tutup. Hancur. Akhirnya bener-bener vakum, tutup. Nggak udah sempat mau ada rencana bikin lagi, karena emang udah
dari segi modal juga nggak sedikit kan. Iya, emang Jadi lumayan kita- kalau bikin studio musik itu. Iya, jadi keluarga juga udah milih kayaknya udahan aja gitu. Terus? Dari situ karena rata-rata dari keluarga itu minatnya tuh lebih ke usaha sih ya. Iya. Banyak bakat-bakat yang emang buat usaha tuh lebih terbuka gitu kan. Peluang usaha kita bisa membuat di situ. Mulai dari usaha buka warung sembako sampai buka apa nasi uduk gitu kan pinggir jalan kan, karena banyak orang kerja, anak sekolah, jadi emang lingkungannya tuh pas banget buat Strategis usaha, lah ya. strategis lah di situ. Pinggir jalan raya. Tapi nggak tahu kenapa ya, setiap kita usaha itu nggak pernah berjalan lama. Bukan pernah bertahan karena lama ya? Iya, bukan karena apa ya, bukan karena pemasukan kurang atau yang beli itu berarti nggak ada gitu. Kalau itu emang pasang surut dagang. Iya, kan? namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Tapi karena nggak tahu kenapa setiap kita usaha tuh lokasi strategis, terus yang kita jual itu produknya, maksudnya kita dagangin itu kan emang kebutuhan sehari-hari, otomatis ada aja dong pemasukan setiap hari. Tapi cuman dari mulai sembako tuh kita bertahan paling cuma 1 bulan. Sebulan ya. 1 bulan udah bener-bener kayak udah lama-lama habis. Kita ganti ke jualan nasi uduk itu. Nah di jualan nasi uduk itu kayak ada aja gitu, maksudnya masalah-masalah internal, bukan karena modal kurang atau gimana, bukan karena kita nggak konsisten, tapi kayak ada aja yang bikin kita tuh buat ngelupain usaha, buat jauh dari usaha itu. Jadi kayak nggak wajar gitu ya? Iya. Nah dari situ udah mulai kehidupan keluarga besar gua tuh, maksudnya dari semualah saudara-saudara kayak udah mulai ekonominya tuh drop banget. Mulai dari situ tuh dari berasa yang ya? usaha kita mandek, yang kerja pun udah mulai kayak diberhentiin gitu kan, udah mulai pada nggak kerja, usaha juga udah nggak jalan, ekonomi bener-bener di situ udah parah banget. Down banget ya? Down banget. Nah gangguan yang kerasa aneh itu dimulai dari tahun mungkin sekitar 2005 tuh udah mulai kayak yang nggak wajar lah. Nggak wajar dalam arti apa ya, memang 2005 tuh ada engkong yang ngalamin untuk pertama kali di situ. Mungkin yang parahnya itu di engkong kejadian yang paling nyata tuh ya? yang paling jelas kita rasain semua. Mungkin 2005 tuh dia udah mulai kayak sakit-sakitan gitu ya, karena emang udah faktor usia, udah mulai umur, sakit-sakitan karena kita mikirnya emang udah umurnya, mungkin penyakitnya mulai keluar semua kan dari masa muda itu. Kita masih mikir wajar, kita coba pengobatan medis. Pengobatan medis tuh ya emang ada penyakit, dirawatlah di sana, dicek, akhirnya terpaksa kita harus bawa pulang kan, rawat jalan, karena emang benar-benar kondisi ekonomi kita udah mulai down ya? Terakhir kita sempat bawa, karena nggak ada pengobatan medis tuh nggak ada perubahan, karena makin drop kita bawa alternatif. Di alternatif itu emang dari satu orang ya ibaratnya bisa dibilang apa ya, paranormal kali ya, orang pintar. Jawaban dia tuh ini penyakit emang kayak ada yang iseng. Maksudnya iseng bagaimana tuh? Ada yang sengaja emang ngirimin gitu ya? Dikirim sama orang gitu. Nah di situ
mikirnya kok siapa gitu ya, kenapa gitu, banyak lagi jadi bertanya-tanya gitu kan. Iya. Ini kenapa, ini siapa loh gitu, karena masih belum yakin banget gitu. Nggak cuma sekali kita bawa ke Konsultasi itu ya? konsultasi ke orang-orang pintar seperti itu ya, yang bisa lah. Sampai beberapa kali jawabannya sama. Sampai terakhir tuh ada saudara yang sampai ke Serang ya? Ke Serang, Banten, dia sampai nanya di sana konsultasi juga. Iya kan, kata orang-orang itu di Serang itu sumbernya lah kalau emang mau jadi jawara, Ya, mau iya. ilmu-ilmu apa itu ada semua guys di Serang. Nah kita berpatokan ke sana kan karena dekat Iya. juga. Iya. Terus Jawabannya ya masih sama. masih sama tuh ya? Masih pada sama Serang. kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena jawabannya masih kita belum dapat yang pasti nih. Karena udah sering bertanya dan jawabannya sama. Akhirnya kita makin yakin tuh. Apa iya bener? Apa dikirim orang gitu? Apa ada yang iseng, ada yang sengaja gitu. Lama-lama jalannya waktu sampai di tahun 2009 itu udah makin ngedrop parah. Ngedrop parah, udah nggak bisa bahkan buat bangun nggak bisa mungkin. Udah fokus di kamar. Dan hampir ini selama setahun ya, karena gue waktu itu masih sekolah. Iya. Lebih banyak stay di rumah ya? Iya, lebih banyak stay karena dia juga kalau setiap malam tuh mungkin suka minta dipijitin ya. Iya. Nah, karena gue orangnya mungkin bisa sensitif lah sama yang gue seperti ini, sensitif. Hampir setahun lah, kurang lebih ya hampir setahun. Hampir setiap malam tuh minta dipijitin. Ada satu hari waktu emang lagi mijitin dia tuh, almarhum ya, itu mulai muncul tuh, maksudnya kalau yang biasa kita lihat di rumah gitu kan, kayak yang umumnya lah ya. Emang kita udah sering lihat, tapi ini kok bedanya maksudnya ini tuh dia penampakannya seperti ratu lah dari kerajaan gitu. Dari kerajaan, mungkin kerajaan Jawa lah. Iya, terus ada mahkota, dia rapi pakaiannya. Itu lama-lama hampir setiap malam tuh muncul lagi yang baru dari yang ada kerajaan sampai yang hampir hancur lah. Pokoknya bisa bilang serem, itu paling serem. Paling serem tuh ya. Paling serem. Itu adanya di mana tuh? Dia tuh hampir setiap sudut ruangan ya, satu kamar itu. Oh, di kamar. Di satu kamar itu. Almarhum itu ya. Iya, satu kamar itu ada hampir setiap sudut dah. Dan itu udah kayak emang ngejaga di situ. Dia nungguin, kayak emang kalau bisa dibilang tuh targetnya dia lah. Iya. Karena tatapannya tuh udah bukan yang biasa, udah bener-bener tertuju kayak sinis gitu lah. Setahun sampai di 2010 kejadiannya itu kan udah makin parah, penyakitnya udah makin gak bisa, banyak yang bilang tuh kita udah pasrah lah kalau emang udah nggak ketolongan nggak gitu ketolong. Dari kamar mungkin dipindahin ke ruang tengah. Nah di situ udah mulai nggak bisa apa-apa dah tuh. Udah bener-bener payah lah. Dari situ kejadian waktu sehari sebelum engkong tuh nggak ada, itu gue ngeliat dari pintu depan ya, pintu depan itu kok ada kayak semacam, kalau di kerajaan itu kayak prajuritnya mungkin ya, prajurit dia tuh masuk bawa semacam peti lah. Banyak tuh prajuritnya itu juga janggal, maksudnya aneh. Dia bawa peti, di sebelah kanan 3 orang, di kirinya 4 orang. Jadi ganjil gitu. Iya, kayak semacam ganjil gitulah. Dan itu jalan masuk ke dalam. Kondisi di rumah kan emang lagi fokus
rawat itu kan, dijagain kan. Itu udah hari H pas mau Udah meninggal sebelum ya? hari H. Oh, sebelum sehari sebelum ya. Iya. Kayaknya kalau nggak salah Selasa sih. Mm-mm. Selasa sore. Itu masuk ke dalam sampai ke dapur. Hmm. Jalan terus dia tuh. Nah, malamnya, besok malamnya, itu hari H-nya kan. Ya. Kan emang kalau anak-anak muda situ seumuran gue ya, Mm-mm. dia tuh kalau mungkin habis maghrib ada pengajian keliling. Ya, gitu emang kan. sering masih ada dulu tuh Nah, tradisi. di situ juga di daerah kampung situ kebetulan emang apa ya, anak-anaknya itu kompak gitu kan untuk pengajian itu. Mau berangkatnya haji, dapat kabar dari guru ngaji kita ada yang meninggal, jadi kita diminta untuk tahlilan. Nah, Oh, berarti pas hari H-nya ada juga ada meninggal tuh juga ya? yang meninggal, mungkin di beda RT ya kalau itu ya, lumayan jauh lah. Habis maghrib berangkat, 2 langkah dari rumah tuh kayak ada yang bisikin Oh, pas mau berangkat ke ke tahlilan itu. tahlilan itu. Kayak ada yang bisikin karena kan apa namanya ya, kalau orang tua nyokap tuh kan emang dari Jawa. Mm-mm. Dari Jawa itu kata kakak-kakaknya lah, emang ada dari nenek tuh yang buat ngejagain cucu-cucunya gitu, Apa itu? cicitnya. Ya kayak dia tuh bentuknya apa ya, kakek-kakek lah. Oh, semacam karuhun gitu ya? Iya, sesepuhnya. Dan awalnya dibisikin karena dia bahasanya Jawa ya. Mm-mm. Kalau di kita di Indonesia itu artinya jangan keluar, jangan pergi. Oh, kalau bahasa Indonesia itu ya? Lama-lama kok kayak berdiri depan gua gitu kan. Mm-mm. Dengan setelannya yang pakai belangko, Iya. bawa keris. Ya pokoknya bener-bener ngejagain tuh iya, ya? dia nggak mau pergi, mungkin ada, udah mungkin dia tahu mungkin ya perasaan dia tuh. Emang di situ juga perasaan udah berangkat atau enggak nih, berangkat atau enggak Udah nih. mulai ragu ya? Iya, Udah di ngerasa situ ragu. juga dia ngomong, nggak tahu maksudnya apa ya. Pokoknya kamu angkatin semua jemuran yang digantung, baju yang digantung, pokoknya diangkat. Udah Jangan ada baju yang digantung maksudnya tuh gitu. Tapi nggak tahu tuh maksudnya apa. kan adat Jawanya begitu kali ya? Iya, mungkin ada apa sih namanya ya? Kalau dari Jawa tuh kayak apa tuh, semacam kayak pantangan atau apa gitu kan. Nah, dari situ tetap berangkat akhirnya. Nggak dihirauin tuh ya? Enggak, akhirnya karena Soalnya kan nggak masih belum peka di macam-macam situ. tuh ya? Iya. Berangkat, baru sampai sana, baru mulai yasinan, Mm-mm. itu bokap telepon. Oh, pas sudah di tempat Iya, tahlilan itu? udah tempat tahlilan, baru duduk, doa-doa. Ya itu bokap telepon. Jadi telepon ngomong, pulang, engkau udah nggak ada. Udah di situ langsung diem kan. Akhirnya karena mungkin guru ngaji juga udah dapet info dari RT atau siapa gitu. Berangkatlah ke rumah, akhirnya pulang lagi tuh. Cuman sekedar baca doa yasin, di sana kita pulang lagi, akhirnya ke rumah. Oh, langsung pada ke situ semua yang ngaji tuh ya? Iya. Jadi kayak nyambung ya? Iya. Posisinya bisa pas gitu. Iya. Dari sana kita ke sini gitu. Nyambung bawa pengajian. Bawa pengajian ya, udah Kayak udah diatur. udah gitu. diatur, Iya. bener. Nah, pas sampai rumah itu kondisinya rame kan. Banyak Udah mulai tetangga, banyak. banyak saudara yang udah berkumpul. Itu kakek-kakek datang lagi. Yang karun tadi tuh. Iya, dia ngomong lagi, jangan kaget, yang duduk manusia, yang berdiri di sekelilingnya itu bukan. Itu posisi dikasih tahu sama Kak Ruhun itu pas udah masuk rumah apa masih di jalan apa Masih di gimana? pintu, jadi kan di letter L itu, di gangnya itu,
itu kan emang ada pintu di samping itu untuk masuk ke rumah ya. Betul. Dari pintu situ masuk tuh, karena kalau ke depan kan makan waktu jauh juga kan muter. Jadi kita masuk pada lewat pintu samping itu. Pintu samping. Anak-anak masuk semua, tinggal gue sendiri nih di depan pintu, masih nggak nyangka kan. Sambil liatin siapa ini kenapa gitu, masih nggak tahu lah. Itu kakek-kakek tahu-tahu nongol kayak ngasih tahu lah gitu. Karena itu kondisi rumah tuh rame banget. Bukan ibaratnya cuma warga satu RT atau gitu, gimana gitu. Itu udah kayak satu kampung itu. Oh, bukan cuma tetangga. Bukan cuma maksudnya tetangga. Rame bagaimana nih? Rame orang nelayat apa rame dari? Nah itu dia, kakek-kakek itu ngomongnya kan yang duduk itu manusia, yang berdiri itu bukan. Sedangkan yang berdiri banyak. Oh, pas lu masuk lihat itu banyak. Dari samping jenazah almarhum itu banyak. Dan kondisi yang nyelawat itu ini berduka ya kan, semua pada berduka. Sedangkan yang berdiri itu kayak ngerasa puas gitu. Kayak senang lah gitu Kak, karena tugasnya mungkin sudah selesai gitu kan. Dari mungkin nggak tahu siapa yang nyuruh gitu kan. Dari yang punyanya gitu. Dari situ keluarga juga udah ngikhlasin sebenarnya. Karena memang udah mikir udah waktunya kan. Akhirnya kita keluarga besar semua ikhlasin. Selang dari situ udah mulai bisa bangkit lagi. Masih tetap terus coba buat usaha. Walaupun nihil semua ya hasilnya. Itu di tahun berapa tuh pas mulai bisa move on lagi? Move on lagi mungkin 2 tahun setelah itu. Kan kejadian udah ikhlasin semuanya itu ya sudah almarhum. Kejadian engkong itu di tahun 2010. 2012 kita mulai up lagi, bangkit lagi, coba buat move on lah dari kesedihan gitu lah. Udah mulai aktivitas seperti biasa. Yang coba ngelamar kerja, yang coba buat usaha lagi, coba. Cuman hasilnya tetap sama, nggak ada perubahan. Nah, mungkin kita mikirnya karena engkong itu mungkin dulunya bisa dibilang apa ya, PRT dulunya dia. Banyak diseganin orang gitu. Mungkin ada yang nggak senang, mungkin ada yang nggak senang. Tapi setahu saya mungkin dari teman-temannya gitu, semuanya nggak ada yang ngerasa tertindas lah. Kan mungkin ada sebagian penguasa wilayah yang memeras gimana gitu. Tapi ini enggak. Semuanya pada welcome, support. Karena mungkin kita mikir ya mungkin orang ini benci atau nggak seneng gitu sama engkong ini. Kita mikir puas kan, maksudnya kita semua mikir mungkin puas kan, udah nggak ada nih, udah puas kan gitu, maksudnya tujuan udah kecapai gitu. Kita udah ngerasa tenang tuh, maksudnya dalam artian tenang mungkin sampai sini udah cukup lah gitu. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Ada kejadian lagi. Itu di tahun 2014. Itu kejadian itu menimpa sepupu ya. Almarhum Naila. Dia baru umur 8 tahun. Bocahnya nggak bisa diam. Ya, aktif memang. Gemuk, sehat banget. Seger lah. Segar, nggak pernah ada riwayat penyakit apa-apa. Sampai satu saat, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba drop. Dropnya nggak wajar, karena nggak ada proses sakit. Kita nggak pernah dia ngeluh apa. Terakhir sih dia ngeluh awal-awal itu ya, dadanya itu sakit. Tahu-tahu nggak sadar. Dia nggak sadar diri. Itu gejala awal tuh ya? Gejala awal itu. Dadanya tuh sesak katanya, sakit.
dadanya sakit, cuma sempat ngomong gitu doang, nggak sadar. Karena kita semua panik nih, dibawalah ke klinik. Di klinik mungkin dicek, diperiksa segala macam sama dokter situ. Hasilnya sama sekali nggak ada penyakit. Bener-bener nggak ada penyakit. Nggak kelihatan. Bersih. Yang ibaratnya murni nggak ada penyakit ini. Kan dokter juga nggak bisa jelasin secara medis. Kita bawa di hari kedua, karena masih nggak ada perubahan, akhirnya kita coba bawa ke rumah sakit. Mungkin kita mikir di klinik alatnya kurang lengkap atau gimana kan, mutusin keluarga untuk bawa ke rumah sakit. Itu hari kedua itu? Hari kedua kita bawa ke rumah sakit, karena kambuh juga kan. Kambuhnya tuh bikin kita panik. Kenapa? Karena nggak sadar. Benar-benar tatapan kosong, nggak sadar. Kita bawa ke rumah sakit. Di sana juga jawabannya sama. Jawaban dokter itu hasil pemeriksaan bahkan sampai di rongsen ya. Nggak kelihatan penyakit. Iya, karena takut ada penyakit dalam kan. Itu nyata banget tuh. Itu benar-benar kita ngeliat sendiri hasilnya. Dokter bilang ini nggak ada penyakitnya. Ini anak sehat. Nggak ada gejala penyakit apa-apa di sini. Dicek rongsen juga benar-benar masih rapi, terus bilang nggak ada penyakit apa-apa lagi. Akhirnya kita bawa pulang lagi, kita rawat di rumah sampai besokannya hari ketiga. Soalnya ini kejadian di ponakan itu sepupu si Naila ini singkat banget, sekitar 4 hari. Nah hari ketiga itu kumat lagi. Terus dibawa kemana tuh? Akhirnya kita karena ke medis jawabannya tetap sama kan, kita coba buat ke alternatif. Dibawalah ke orang pintar. Nah di sana penjelasan orang pintar mungkin ada sedikit aneh ya kalau buat kita yang awam. Nggak masuk logika ya. Iya. Kadang kalau kita konsultasi, tapi ya emang goib itu ada. Iya. Keterangan dia sih emang kayak anak-anak gitu. Ada anak-anak ini kayak bahasa kita apa ya, ketempelan. Tempelan ya bahasa sininya ya. Iya. Makanya mungkin kelakuannya belakangan kan emang pas lagi sakit-sakit itu ya kayak anak-anak, benar-benar kayak anak-anak. Yang ngompol lagi, terus BAB, benar-benar di kasur, nggak layaknya anak 8 tahun lah. Iya. Terus hari keempat ini benar-benar gimana ya, umat lagi, itu kondisinya udah hampir tengah malam, jam 11, mungkin jam 11-an lah. Nah gue itu sama teman-teman tongkrongan itu kondisinya kan malam minggu. Iya, Sabtu malam minggu. Iya, Sabtu malam minggu kan mungkin pada nongkrong ya, mau jalan keluar. Belum sampai tujuan, di tengah jalan udah ditelepon sama om gua tuh, ke rumah sakit cepet, Naila udah nggak ada. Buru-buru kita putar balik semua sama teman-teman, ngikut aja semua. Oh ikut semua tuh ke rumah ikut sakit? Semua ke rumah sakit, ikut ngawal kali ya? Ikut lawan semua. Sampai sana emang udah rame kan, keluarga udah banyak tuh, keluarga udah pada kumpul di situ semua. Akhirnya mau nggak mau kan kita harus ikhlasin kan, daripada terus larut kayak gitu. Dari rumah sakit itu langsung dibawa ke rumah, dan sebelum jenazah almarhumnya nyampe, nah gue sama temen-temen udah nyampe duluan, buat siapin rumah gitu kan, karena emang kosong, pada berangkat semua. Rumah sakit semua ya? Siapin semua, bangku-bangku apa, masuk ke dalam rumah. Itu pertama yang dilihat apa? Ada anak kecil keluar dari kamar dia. Cuma satu. Berbentuk manusia apa gimana? Bisa dibilang anak kecil yang kayak mungkin manusia ya, cuman ya emang pucat, putih. Oh bentuknya nyata kayak manusia gitu? Nyata kayak manusia. Semana kecil? Mungkin segini ada. Kecil banget ya? Kayak kurcaci lah. Bisa dibilang kecil.
lebih kecil dari ya mungkin anak-anak SD sih. Iya. Masih mikir logika, ini anak siapa? Setelah dia keluar, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda sendiri, di belakang itu nggak cuma dia doang, mungkin ada sekitar 15 atau 14 anak. Oh, banyak berarti ya? Banyak, itu keluar senang semua. Dari kamar dia semua itu. dari kamarnya almarhum? Iya, dari kamar dia keluar semua itu anak-anak. Nggak tahu dari mana ya. Dari itu mungkin kepikiran pada paranormal itu. Dan kata malah anak kecil. Ya, mungkin itu kali ya, berat. Itu posisi yang dilihat itu dia apa cemberut apa senang-senang yang tadi anak kecil itu? Itu keluar dari kamar senang semua. Senang Kayak semua. anak kecil Berhasil gitu ya? permen gitu ya, seneng lah pokoknya. Sama kejadiannya kayak almarhum ini kok. Iya. Cuman kalau anak kecil ini kelihatannya setelah nggak ada gitu, almarhumnya nggak ada tuh baru dia kelihatan. Sebelumnya tuh kita nggak pernah lihat sama sekali, nggak pernah ada di kamarnya, nggak pernah lihat gitu. Dari situ dibawa ke rumah dan emang udah rame di rumah kan, mungkin anak pertama gitu, udah bakaruan dari situ. Iya. Ada yang kalut dah. Kenapa ini kok masih kayak nggak habis-habis gitu? Kita mikirnya udah Ada terus selesai gitu di ya, awal. serangan-serangan ada terus ya. Masih masuk terus serangan terus. Setelah itu, setelah kejadian itu kan kita buat bangkit lagi kayaknya udah susah. Udah ngerasa semuanya udah, ya udahlah, hidup kita udah kayak udah mentok gitu. Iya. Karena engkong juga yang emang support banget kan orangnya, yang maksudnya yang gigih banget gitu ke keluarga. Contoh panutan kita udah nggak ada. Terus ada keponakan lagi, ada sepupu yang emang lagi lucu-lucunya juga nggak ada. Akhirnya dari situ keluarga mungkin ngerasa rumah udah mulai gak nyaman. Iya. Di rumah itu gak nyaman, putusan keluarga akhirnya untuk jual rumah itu karena kita ingin pindah dari rumah itu. Oh, coba lebih baik lagi lah. Iya, mungkin survive dari situ, pindah ke tempat lain, mungkin lokasi lain lebih ada peluang gitu kan, maksudnya lebih tenang. Kita cuma pengen hidup lebih tenang aja, nggak mau berhubungan sama yang gangguan seperti itu lagi. Kita awal coba jual kan, maksudnya cerita awal jual rumah itu kita udah tawarin kemana-mana, masih belum ada hasil. Ada kejadian, jadi ceritanya ada satu orang tuh peminat rumah itu kan, sudah sesuai harga yang kita kasih, dia cocok. Karena emang strategis. Kesepakatan harganya, tahu-tahu dapat kabar dia itu meninggal. Itu harga harga jual sesuai pasaran itu yang Sesuai pasaran. Yang meninggal itu ya? Iya, sesuai pasaran. Karena emang dilihat dari lokasinya juga emang dengan harga segitulah. Lokasi segitu, di situ dengan harga segitu ya udah pantas banget ya. Kita dapat kabar dia meninggal, kaget dong. Logikanya mungkin kalau emang orang itu ya, mungkin alasannya bisa cancel ya, atau hilang gitu aja. Hilang gitu aja lah minimal. Iya, kenapa itu harus meninggal gitu? Gak wajar banget Ini ya. aneh banget sih dalam ibaratnya apa diskusi jual beli itu ada cancel nggak jadi kesepakatan itu gara-gara meninggal gitu. Nah dari situ akhirnya kita cukup lama tuh buat jual rumah ini nggak mudah gitu. Tawarin ke sana ke sini masih tetap aja belum ada, sampai kita kayak ketutup gitu ya. Iya bener, maksudnya kayak emang kita tuh nggak dikasih buat jual rumah ini. Iya. Mau dengan harga berapapun. Nah kita turunin harga sampai kita turunin harga dia di bawah normal ya, masih nggak ada juga yang minat situ. Nah sampai satu hari karena udah terlalu lama ya,
akhirnya ada tetangga kita nih yang minat mungkin ya, Ya. beli rumah kita. Awalnya karena mungkin ada penawaran yang terlalu murah ya, jadi kita masih pikir-pikir. Tapi setelah dirembukin, mungkin mikirnya daripada Ya. kita tahan di sini, Takutnya ada percuma korban juga. lagi ya. Iya, percuma juga karena susah ngelakuin menjual rumah itu susah. Akhirnya mau nggak mau kita lepas sama tetangga kita yang minat itu. Dan sampai sekarang setelah keluar dari rumah itu emang nggak kumpul kayak dulu lagi. Yang Pada dulu bisa kita, semua tuh ya, gitu iya ya. yang dulu kita satu rumah Bisa deket-deketan, rame-rame, ya. ya kan. Buka puasa bareng apa bareng, sahur. Dan sekarang masing-masing. Yang lumayan jaraknya ya rada jauh-jauh kan, Iya. mencar-mencar gitu. Tapi setelah keluar dari rumah itu jauh lebih tenang, Lebih fresh lah lebih gitu ya. fresh. Dan usaha dari saudara-saudara om-om semua udah mulai jalan lagi kayak normal, biasa gitu, udah seperti biasa lagi. Dan kayak kita ngerasa udah lega lah, nggak tahu kenapa tuh. Walaupun rumah banyak kenangannya, tapi kita lepas rumah itu kayaknya lega, bener-bener lega dah. Jadi kalau kita flashback dari cerita awal itu, kayaknya seakan-akan rumah itu udah diincar banget gitu. Iya Ya, sih. kalau yang gua ambil nih dari cerita awal, seakan-akan ada orang tuh yang pengen banget bisa nguasain rumah itu. Tapi alhamdulillah lah, udah pada akhirnya kita kan pada ngambil jalan terbaik buat hidup kita juga jadi jauh lebih baik dengan jalan kayak gini. Oke guys, jadi begitulah pengalaman Kribo ini yang ngerasain hal-hal goib di rumah yang dulu pernah kita tempatin ya. Ya. Jadi ambil sisi positifnya aja, karena kita juga udah coba buat move on lah, udah coba buat lupain semua itu, lah. kita ikhlasin, nggak usah kita kesel-keselin atau sakit hati lagi, kita udah nyaman dengan kehidupan yang baru. Oke, Benar-benar. thank you Bu udah mau mampir Oke. kemarin. Sehat-sehat selalu.